Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kang Arifin Lukman. Dalam video ini saya akan membahas tentang inovasi bisnis lintas generasi pada perusahaan keluarga saya, yaitu CV Sinar Abadi yang berlokasi di Sulawesi Tenggara, Kendari. CV Sinar Abadi ini merupakan usaha yang bergerak di bidang bahan bangunan serta alat bahan bangunan di Kendari sejak tahun 2007. Mulai video ini saya akan menganalisis sumber daya yang dimiliki perusahaan berdasarkan perspektif manajemen bisnis keluarga, mengusulkan inovasi yang relevan, serta menjelaskan bagaimana kolaborasi antara generasi senior dan generasi penerus dapat mendukung keberlanjutan usaha keluarga di masa yang mendatang. Berdasarkan kondisi yang dialami Sinar Abadi, saya mengusulkan inovasi berupa pengembangan katalog digital dan pemasaran melalui media sosial. Inovasi ini dilakukan dengan membuat katalog produk digital yang dapat diakses pelanggan melalui WhatsApp, memanfaatkan media sosial serta Instagram dan TikTok sebagai sarana promosi, serta menyediakan layanan konsultasi produk secara online. Inovasi ini saya pilih karena tidak membutuhkan perubahan besar pada sistem operasional yang sudah dijalankan, namun telah mampu memperluas jangkauan pasar dan bantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan serta efektif. Oke, selamat sore Mami. Sore. Boleh perkenalan dulu Mami, sama perkenalan bisnisnya, sama pendalaman bisnisnya. Saya mamanya Kelvin, namanya Erna. Saya buka toko tahun 2007, toko bangunan yang namanya Sinar Abadi, dan merambah ke interior. Oke, kalau boleh tahu lokasinya di mana Mami? Lokasinya di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kendari. Oke, Mami ini masih generasi pertama ya untuk bisnisnya? Generasi Ya, pertama. Ya, oke. Terus menurutnya Mami apa kekuatan utama di toko Sinar Abadi? Mungkin dari kekuatan utama di toko Sinar Abadi ya kita pelayanan. majukan bangunan, pelayanan pengantaran, dan melengkapi kebutuhan konsumen. Terus kelengkapan barangnya kah, hubungan dengan pelanggan sama supplier itu termasuk dalam kekuatannya Sinar Abadi? Dengan hubungan sama supplier, pelanggan, Oke. ya Terus apa yang membuat pelanggan tetap percaya untuk berbelanja di Sinar Abadi? kita harus menjaga harga, kualitas, dan produk-produk jangan sampai yang rusak kita jual. Kita harus memperhatikan kualitas produk. Produk harus Perhatikan. diperhatikan jangan sampai rusak, seperti cat umpamanya mengeras, kalau terlalu lama mengeras. Oh ya, oke. Terus kalau misalnya ada barang yang rusak atau gimana juga pasti ada refund ya? Atau gantian barang? Produk yang rusak kita pisahkan dan kita nanti diretur. Untuk next pertanyaannya itu, produk apa yang menjadi pembeda di toko Sinar Abadi? Kalau boleh tahu. Saya menjual HPL yang jarang di Kendari, jarang orang menjual HPL, Alkopan, dan perlengkapannya seperti handle-handlenya untuk interior. Bagaimana pendapat tentang katalog digital dan pemasaran online? Sangat membantu juga kalau menjual online, sehingga pembeli tidak perlu datang dan dilayani lewat online. Barang setelah transaksi, barang baru dikirim. Apa kekhawatiran terhadap perubahan digital menurutnya Mami untuk toko Sinar Abadi? Tidak ada kekhawatiran tentang perubahan digital, karena pembeli ada yang lebih puas kalau dia melihat barang secara langsung. Kalau secara online, kadang ada pembeli yang tidak puas karena di
katalognya barangnya A, tapi kadang yang dikirim tidak sesuai. Jadi tidak ada kekhawatiran karena kadang pembeli mau langsung pegang barang. Oh, harus lihat barangnya dulu. Ya, sejauh ini kalau online mungkin barang kecil-kecil oke, online enggak masalah. Tapi kalau barang seperti HPL, Alkopan, lem yang 10 kilo, rata-rata pembeli langsung datang ke toko dan supplier pun menjaga harga supaya harga tidak main. Maksudnya umpamanya di luar kota harganya lebih mahal daripada Kendari, supplier menjaga itu, jadi masih aman saat ini. Oke, terus apa harapan Mami ke depannya saya sebagai penerus? Harapannya Kelvin bisa meneruskan usahanya Mami, kerja yang tekun, teliti, rajin. Ya, oke. Terus menurutnya Mami perubahan yang diperlukan untuk toko Sinar Abadi ke depannya itu apa menurutnya Mami? Beriring berjalannya waktu, pasti kita sebagai orang tua mau mengharapkan toko semakin berkembang dan supaya pelanggan lebih nyaman belanja di toko kita. Sekarang masuk di bagian timeline perencanaan inovasi. Bisa dilihat di sini. Implementasi inovasi direncanakan dalam beberapa tahap. Pada bulan pertama akan dilakukan pengumpulan data produk dan katalog digital. Pada bulan kedua dilakukan pembuatan akun media sosial bisnis serta pengembangan konten awal. Pada bulan ketiga dilakukan peluncuran katalog digital kepada pelanggan. Terus selanjutnya pada bulan keempat hingga keenam dilakukan evaluasi efektivitas strategi berdasarkan responden pelanggan dan meningkatkan penjualan. Sekian dari saya, terima kasih.